Saya masih belum bisa mendapatkan RTX 3070 untuk sebuah review. Jadi sekarang saya cuma bisa membuat video tentang RTX 3070 yang tidak membutuhkan cardnya sendiri. Nvidia juga baru-baru ini merubah kapan review RTX 3070 custom bisa dirilis. Karena itu saya belum bisa membuat video RTX 3070 mana yang baik dan yang jelek yang biasa saya lakukan untuk misalnya RTX 3080 dan 3090 sebelumnya. Jadi di video ini saya hanya akan membahas desain cooler RTX 3070 Founders Edition yang sangat menarik. Nvidia merubah desain language graphics card mereka dengan seri RTX 3000, di mana sekarang mereka menggunakan satu bagian besar aluminium yang mengitari heatsinknya, yang mereka gunakan sebagai shroud untuk mengontrol airflow. Menurut saya desain baru mereka memang terlihat keren, tetapi yang penting adalah desain baru ini benar-benar ada fungsinya untuk mendinginkan GPU-nya. Di sini bisa terlihat jelas Nvidia memisahkan kedua kipasnya dengan shroud aluminiumnya. Dan itu tidak hanya untuk tujuan estetik saja. Mereka sengaja memisahkan aliran udara dari kedua kipas, seperti yang mereka lakukan dengan RTX 3080 dan RTX 3090. Untuk kipas yang belakang, yang paling dekat dengan bracket I/O belakang, di sini Anda dapat melihat kipas ini berada di atas heatsink dua bagian, di mana setengah dari kipas berada di heatsink yang berorientasi horizontal untuk sirip-siripnya, dan yang sisi satu laginya di atas sirip yang berorientasi diagonal. Bagian heatsink dengan sirip horizontal akan mengarahkan angin dari kipasnya ke bracket I/O belakang untuk langsung keluar dari casing PC. Sementara bagian heatsink dengan sirip diagonal akan mengarahkan udara ke atas di bagian shroud aluminium yang terbuka di sekitar konektor 12 pin. Untuk kipas yang di depan, semua sirip udara diorientasikan secara diagonal karena tidak ada bedanya di bagian sini. Sekitar 3/4 aliran udara dari kipas ini akan langsung keluar melalui bagian terbuka pada backplate. Sementara 1/4 aliran udara kipas yang terhalang PCB akan melewati sirip heatsink diagonal dan diarahkan ke bawah menuju bagian terbuka di shroudnya di sekitar slot PCIe. Ini adalah jumlah udara yang sangat kecil dibandingkan dengan aliran udara yang keluar di arah-arah lain. Hal ini sangat disengaja karena aliran udara yang diarahkan ke bawah menuju area PCIe slot selalu merupakan tempat terburuk untuk aliran udara exhaust dari heatsink, karena akan selalu diblokir oleh motherboard ataupun casing dan akan disirkulasikan kembali ke dalam kipas. Nvidia mengontrol aliran udara melalui heatsink secara sangat teliti dengan tujuan untuk mencegah resirkulasi udara panas dari heatsink kembali ke kipas, yang sering terjadi pada desain cooler GPU yang lebih biasa, di mana aliran udara tidak dapat melalui bagian belakang dan juga memiliki heatsink desain sirip vertikal atau horizontal yang sederhana. Untuk desain dengan sirip heatsink vertikal yang ada di bagian besar graphics card custom yang bertenaga tinggi, setengah dari semua aliran udara dari kipas keluar dari heatsink ke bagian bawah menuju area slot PCIe yang hanya akan diblokir dengan motherboard dan disirkulasikan kembali ke dalam kipas. Untuk desain sirip horizontal, biasanya ditemukan pada graphics card dengan watt lebih rendah karena biasanya hanya dapat digunakan secara efektif dengan dua kipas. Pada desain ini, kipas belakang yang dekat bracket belakang memiliki aliran udara yang diarahkan kepada bracket, sementara aliran udara kipas depan akan keluar dari bagian depan graphics card-nya dan menuju bagian depan casing yang akan melawan aliran udara natural dari kebanyakan casing PC. Dan aliran udara di antara kedua kipas juga akan menabrak dan agak keluar dari segala arah dari atas dan bawah di pinggir heatsinknya. Jadi desain heatsink yang lebih biasa seperti ini akan mengeluarkan banyak aliran udara ke semua arah tanpa terkontrol. Dan saat diarahkan ke slot PCIe, aliran udara exhaust dari heatsink akan disirkulasi kembali dan tersedot kembali ke kipas. Akibatnya adalah suhu udara yang masuk ke heatsink akan menjadi lebih tinggi. Sedangkan pada graphics card Founders Edition Nvidia, aliran udara ke kipas hampir seluruhnya udara dingin dari casing yang baru dan belum melewati heatsinknya, yang akan langsung meningkatkan efisiensi heatsink dari graphics card ini. Hal ini karena panas mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dan pengukuran thermal resistance atau berapa bagus heatsink bisa melepaskan panas adalah Kelvin per watt, yang menghitung jumlah perbedaan suhu yang diperlukan antara heatsink dan udara per 1 watt yang dilepaskan. Lebih rendah lebih baik dalam hal ini karena lebih rendah berarti akan membutuhkan lebih sedikit perbedaan suhu per watt daya yang dilepaskan dari heatsink sebagai panas. Hal ini dipengaruhi oleh material heatsink, luas permukaan, dan aliran udara. Jadi misalnya nilai thermal resistance ini adalah nilai tertentu, cara untuk meningkatkan watt daya yang bisa dilepaskan oleh heatsink adalah dengan menurunkan suhu yang masuk ke heatsink, yang akan meningkatkan perbedaan suhu antara heatsink dan juga udaranya, yang berarti akan meningkatkan
kapasitas pelepasan panas dari heatsinknya dalam wattnya. Ini menjelaskan bagaimana graphics card baru Nvidia tidak lebih besar dari heatsink RTX 2070 yang lama yang menggunakan sirip berorientasi horizontal, tapi dapat mendinginkan GPU dengan TDP 220 watt yang sama dengan RTX 2080 yang memiliki heatsink yang jauh lebih besar. Tapi itu saja untuk video kali ini. Saya harap Anda menemukan video ini menarik, dan jika iya mungkin klik like di video ini dan beri komentar di bawah tentang pendapat Anda tentang desain cooler baru Nvidia. Dan mungkin subscribe ke channel saya untuk melihat lebih banyak video menarik seperti ini dan juga video-video lain tentang PC. Terima kasih.